senang mencipta sesuatu, justru harus belajar kimia. Kimia ya. Iya, secara tidak langsung kita itu sudah menciptakan lingkungan yang nantinya justru akan memusnahkan kita sendiri begitu ya. Jadi betul-betul krisis ini sudah berat betulnya gitu, dan ini harus segera kita tangani. Kalau tidak ya kita mati massal nanti ke depan begitu ya. Nah, energi yang paling murah itu sebetulnya dan tidak menyebabkan polusi itu nuklir, salah satu solusinya. Oke. Bahwa kita itu ingin berupaya mengurangi emisi. Salah satunya adalah mengganti bahan bakar kimia menjadi bahan bakar yang tidak menghasilkan gas buang lah, yang bisa menyebabkan polusi udara itu dan pemanasan global. Halo sahabat OMB, obrolan membuat jumlah. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Hari ini kita kedatangan Profesor Rukman Hertadi. Profesor Rukman, selamat datang di studio kita. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas ya, terutama Kang Rukman ini kimia ya Kang ya? Kimia murni, dan dia ingin sedikit berbagi literasi tentang ini kimia ini perannya nanti ke depan apa. Nah, tantangan global ke depan, baik dari urusan bencana atau tentunya di planet kita ini juga, tuh tantangan yang masa lalu misalnya waktu COVID misalnya ya. Tentunya tantangan itu akan menjadi tantangan baru sendiri di bidang-bidang kimia. Nah, hari ini Kang Rukman akan menjelaskan kepada kita semua apa saja yang menjadi sebuah kegelisahan di ahli-ahli kimia tentang hal-hal yang menjadi krisis ke depan, dan itu harus ditanggulangi oleh ahli-ahli kimia. Kang Rukman, apa yang kita mulai nih dari tantangan-tantangan nih? Mungkin dari planet kita mulai ya. Silakan Kang Rukman. Baik, terima kasih Pak Meldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Saya Rukman Hertadi. Saya adalah dosen di Institut Teknologi Bandung di Prodi Kimia FMIPA ITB. Saya ingin cerita dulu sebelum masuk ke topik yang akan kita bicarakan ya, Kang Meldi, bahwa kita itu tinggal di planet Bumi dan satu-satunya planet yang saat ini yang paling baik untuk kita tinggali begitu ya. Tetapi seiring waktu kita tahu bahwa planet Bumi ini semakin lama semakin tidak sehat begitu ya. Kita sebagai manusia banyak melakukan eksploitasi planet Bumi ini, sehingga menyebabkan planet Bumi ini semakin lama semakin kurang sustain lah gitu ya untuk mendukung kehidupan kita semua. Kita tahu bahwa polusi sekarang sudah terjadi di mana-mana ya. Polusi baik itu polusi udara, polusi tanah, polusi air, dan memang yang paling berdosa di antara semua polusi ini adalah orang kimia. Ya, karena dia temuan-temuan orang kimia inilah yang kemudian memicu adanya eksploitasi dan perusakan lingkungan begitu ya. Sebagai contoh, kita memanfaatkan minyak bumi gitu ya. Minyak bumi itu kemudian kita olah menjadi bahan bakar, menjadi produk-produk petrokimia, menjadi plastik begitu ya. Dan bahan bakar dibakar ya menjadi CO2 gitu, gas rumah kaca yang kemudian membuat pemanasan global. Kemudian dari produk petrokimia ini juga ada turunan lainnya, yaitu plastik. Plastik kita tahu sudah menjadi masalah global juga. Bahkan sampah plastik itu sudah ditemukan di Antartika begitu ya. Sudah berjalan sampai sejauh itu begitu. Dan kita tahu bahwa plastik dari produk
petrokimia ini susah didegradasi ya, memerlukan waktu yang sangat lama sekali. Jadi secara tidak langsung kita itu sudah menciptakan lingkungan yang nantinya justru akan memusnahkan kita sendiri begitu ya. Kemudian juga akibat dari kegiatan industri yang melibatkan reaksi-reaksi kimia, banyak dihasilkan juga gas SO2, NO2 di udara kita yang bisa menyebabkan hujan asam begitu ya. Hujan asam itu kita tahu akan merusak bangunan, merusak konstruksi ya, jembatan, karena itu sangat korosif gitu. Candi ya. Ya, sangat korosif gitu ya, sangat berbahaya. Jadi banyak hal gitu ya yang harus kita tangani untuk menyehatkan kembali bumi yang kita tinggali ini. Karena memang dari hasil penelitian astronomi itu mencari kembaran bumi sangat sulit, dan kalaupun ada jaraknya jauh-jauh. Dan belum tentu juga penghuni di sana welcome terhadap kita, gitu ya. Sudah jauh-jauh datang ke sana ternyata tidak welcome. Jadi kita harus berupaya agar bumi ini tetap sehat, gitu ya, supaya anak cucu kita dan generasi masa datang tetap bisa nyaman tinggal di bumi. Nah, bagaimana, apa yang harus kita lakukan, gitu ya? Ada beberapa hal yang menjadi tantangan global saat ini. Yang pertama tadi masalah polusi. Bagaimana kita menangani masalah polusi ini? Jadi kita sudah tahu ada udara terpolusi. Kemudian dan polusi udara ini sudah menyebabkan kematian lebih dari 7 juta orang begitu ya, akibat polusi udara. Kemudian polusi tanah yang menyebabkan tanah itu menjadi tidak subur lagi begitu ya, sulit untuk ditanami. Kalau itu tanah sudah tidak bisa ditanami, terus kita mau makan apa gitu ya. Kemudian ada polusi air, sehingga kita akan krisis air bersih nanti ke depan begitu ya. Nah, ini bagaimana caranya menangani ini? Itu krisis pertama yang sifatnya sudah urgent sekarang ini. Karena sekarang akibat dari pemanasan global itu, karena temperatur air tuh naik, es di kutub itu sudah banyak mencair begitu ya. Sulit mempertahankan bentuk esnya itu, sehingga itu nanti bisa jadi ketika mencair virus-virus purba itu juga ikut hidup kembali gitu ya, bisa jadi. Kita tidak tahu gitu ya. Dan permukaan air laut akan naik. Kemudian juga akan banyak nanti daratan yang hilang, salah satu masalahnya itu ya. Kemudian juga turunnya pH dari air laut ini juga merusak kehidupan laut terus terang saja. Jadi kelangkaan akan ikan dan lain-lain itu nanti betul-betul sudah mulai dirasakan saat ini begitu ya. Dan terumbu karang tuh akan sulit tumbuh dengan kondisi pH yang asam begitu. Kalau terumbu karang tidak tumbuh, kan tidak akan ada lagi ikan bertelur di situ. Sarangnya ikan. Jadi betul-betul krisis ini sudah berat betulnya gitu. Dan ini harus segera kita tangani. Kalau tidak ya kita mati massal nanti ke depan begitu ya. Itu masalah pertama tentang lingkungan begitu ya. Yang kedua adalah masalah energi. Kita tahu kita sangat bergantung pada energi dari minyak bumi begitu ya. Terus dan itu pembentukan minyak itu kan butuh waktu lama sekali, jutaan tahun. Dan kita eksploitasi. Sekarang kita sudah mulai mengarah ke renewable energy. Kita menggunakan misalnya bioetanol ya. Ada biodiesel, tapi itu baru menggantikan 10%. 10% ya. Dan masalah lain adalah dengan menggunakan minyak nabati sebagai sumber bahan bakar itu juga menjadi persoalan juga kan. Bisa krisis pangan juga. Gitu. Karena kita memanfaatkan juga untuk yang lain begitu ya. Jadi kita harus memikirkan. Nah, energi yang paling murah itu sebetulnya dan tidak menyebabkan polusi itu nuklir, salah satu solusinya. Oke. Nuklir ya. Nuklir karena reaksi inti itu tidak menghasilkan gas rumah kaca seperti halnya bahan bakar fosil begitu ya. Dan dalam jumlah yang sedikit itu bisa menghasilkan energi yang cukup besar dari reaksi fisi nuklir itu. Ini masalahnya safety aja ya. Ya, safety itu saya kira sekarang sudah reaktor-reaktor sekarang sudah semakin aman sebetulnya, semakin canggih, semakin aman. Dan bisa efisien lah begitu ya. Dan kita bisa akan murah gitu ya. Kalau kita mengandalkan bahan bakar untuk menggerakkan turbin itu kan juga akan menjadi polusi juga.
Nah, kemudian lain-lainnya energi yang murah itu adalah air. Iya dong. Kenapa air? Air itu kalau kita split ya menjadi H2 dan O2, H2 dan O2 ketika direaksikan kembali kan akan membentuk air lagi. Oke. Begitu ya. Dan itu bisa dipakai berulang. Nah, sekarang hanya teknologi untuk pemisahan air ini menjadi H2 dan O2 memang masih PR begitu ya. Bagaimana caranya supaya itu lebih murah dan energinya bisa lebih kecil begitu. Nah, tapi proses penelitiannya jalan kayaknya. Jalan ya, jalan. Namanya sel bahan bakar gitu ya. Sel bahan bakar, gitu. oke. Riset ini sampai sekarang masih diteliti teman-teman di kimia. Ada juga yang kadang abal-abal kan. Ya. Yang kemarin kejadian di Cirebon tuh. Iya kan, dia pakai motornya Kodam Siliwangi kan. Saya bilang ya oke, lanjutkan. Ya. Nah, itu energi yang paling promising lah ya. Kalau kita betul-betul bisa memanfaatkan air sebagai sumber energi, itu akan menjadi clean energi. Oke. Karena hidrogen dibakar kan jadi H2O. Iya. Sementara senyawa karbon dibakar jadi CO2. Nah, kemudian matahari. Wah, ini matahari ya, kita melimpah dan kita sekarang itu penelitian intens karena bagaimana cara mengcapture energi matahari dengan efektif gitu ya. Jadi penelitian saat ini itu masih belum bisa menyaingi kemampuan daun. Yang begitu. Daun efisien ya. Daun itu efektif sekali dalam mengcapture sinar matahari ya. Untuk membiayai reaksi kimia yang sangat endoterm. Yang sangat membutuhkan energi, mengubah CO2 H2O menjadi glukosa. Itu kan sebetulnya energinya diperoleh dari pemanfaatan energi foton dari matahari. Ini mempelajari karakter daun juga menarik ya. Yang selama ini kita pakai silika. Jadi kita ingin menyaingi kemampuan ini. Gitu ya. Dan itu kalau makin efisien kan. Jadi kita akan, dan itu paling aman kan, pakai solar cell itu. Beda kalau misalkan kita punya tangki hidrogen dan oksigen itu agak ngeri gitu ya. Takut meledak lah begitu ya. Ada masalah safety juga. Tapi kalau sinar matahari kan aman ya. Kita tidak khawatir karena tidak membawa tangki gas yang mudah terbakar begitu ya. Itu jadi penelitian energi itu mau tidak mau harus dilakukan begitu ya. Itu tantangan global yang kedua, dan itu butuh riset advance ya di bidang itu. Saya lihat bidang-bidang penelitian di LPDP itu kimia bisa masuk di semua. Ya, kimia itu sebetulnya adalah yang mengubah tren dunia. Sebagai contoh begini, kita punya HP ini ya. Kenapa kok kita punya HP dan kita nyaman sekarang? Intinya bukan softwarenya. Materialnya kan. Baterainya. Oke. Kalau kita tidak ada orang kimia yang bikin baterai. Benar. Ada nggak mobile phone? Ada nggak misalkan iPad? Kan nggak ada. Baterai kering nilai. Iya. Kemudian mobil listrik sekarang. Kenapa mobil listrik itu mungkin? Karena baterai intinya. Kalau mungkin katakanlah untuk mesinnya sendiri sih riset di situ sudah mentok lah mungkin ya. Justru yang dipikirkan orang itu adalah itu baterainya kan sekarang itu. Jadi bagaimana sekarang kita menciptakan baterai yang bisa cepat di-charge gitu ya, dan tahan lama gitu kan. Itu kan riset kimia sekali. Walaupun baterai ini ada unsur pencemar, ada ininya juga efek negatif ya. Ya, pastilah. Tapi setidaknya dengan baterai tidak ada emisi. Tidak ada emisi, oke. Ya memang komitmen, jadi terkait dengan krisis yang pertama tadi yang saya sampaikan terkait dengan lingkungan ya. Bahwa kita itu ingin berupaya mengurangi emisi. Salah satunya adalah mengganti bahan bakar kimia menjadi bahan bakar yang tidak menghasilkan gas buang lah, yang bisa menyebabkan polusi udara gitu dan pemanasan global. Salah satunya itu yang mobil listrik ini gitu. Memang tadi masih ada banyak tantangan lah, tapi sekarang orang sudah mulai percaya diri untuk menggunakan begitu ya mobil listrik gitu. Nah, yang kita bisa
amati lagi untuk obat-obatan. Nah, obat-obatan. Nah, sekarang terkait dengan pandemi ya. Kita kan baru saja melewati pandemi ya. Nah, di pandemi ini ada lesson learn yang penting yang harus kita lihat bahwa ketika kita pandemi, kita panik memikirkan bagaimana cara mencari obat untuk mengatasi penyakit gitu yang ditimbulkan oleh infeksi dari virus itu, gitu ya. Sementara penemuan obat itu butuh waktu 10 sampai 15 tahun sebetulnya dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Itu benar-benar riset billion dollars lah begitu ya. Nah, sementara ini kan ada urgent, gitu ya. Ini krisis sekali. Bagaimana sih ya mempercepat proses penemuan obat begitu ya? Time interval ya. Kemudian juga di samping itu, selain obat tentunya kemarin itu orang berlomba-lomba bagaimana mencegah supaya orang tidak terinfeksi, punya kekebalan. Memikirkan bagaimana menciptakan vaksinnya. Nah, memang tantangan di sini virus ini berat sebetulnya buat vaksin buat virus itu, karena virus itu cepat sekali mengalami perubahan. Kita sudah divaksin, tetap saja masih kena, gitu ya. Sebagai contoh, saya sendiri sudah divaksin 3 kali, tapi tetap kena 2 kali. Ya, karena virus itu mudah berubah, gitu ya. Kita divaksin untuk strain yang mana, ternyata yang infeksi kita beda strainnya, gitu ya. Oke, itu juga ngaruh ya? Iya, sehingga antibodi kita tidak mengenali. Tidak mengenal gitu. Ya. Dilatihnya untuk virus yang lama, gitu ya. Ini ada yang baru. Datang yang baru, gak kenal ini siapa, gitu. Sehingga antibodi kita tidak siap, gitu ya. Jadi pencegahan berarti kan kita harus meng-create vaksin untuk menciptakan kekebalan. Tapi kalau terhadap virus itu terus terang berat sekali sebetulnya. Kemudian obat. Nah, masalahnya virus ini efek terhadap tubuh kita itu tergantung orangnya. Orang yang punya komorbid efeknya menjadi apa? Penyakit apa yang muncul gitu ya? Tidak hanya paru-paru begitu. Yang berat begitu ya. Organ lain juga ikut kena gitu. Kemudian ada yang memang infeksi saluran pernapasan saja. Jadi intervensi penemuan obat itu harus cepat. Bagaimanapun juga ya. Ini bagaimana caranya? Karena sulit lah gitu. Dan banyak fase yang harus dilewati dalam penemuan obat di samping menemukan obatnya itu sendiri. Begitu ya. Ini tantangan juga. Jadi kimia itu bisa masuk ke farmasi. Tadi ya membantu invensi penemuan obat baru begitu. Masuk juga ke berbagai industri elektronik juga butuh itu orang kimia, industri pertambangan juga butuh. Pesawat juga material supaya tidak mudah terbakar dengan kecepatan tinggi, misalnya pesawat ulang-aling itu bisa tidak terbakar. Ketika melewati atmosfer, materialnya harus seperti apa gitu ya. Revolusi selalu dimulai dari penemuan material kan. Betul, begitu ya. Jadi sebetulnya kalau orang justru tidak lagi mempelajari kimia, berarti kita sudah membunuh masa depan kita. Oke, di situ kuncinya kan. Iya. Justru kita tuh masyarakat itu terutama pelajar ya, SMA. Anak SMA ya, kecintaan sama kimia itu harus tinggi. Jangan malah sekarang itu saya malah mendengar panik menghadapi kimia itu ya. Malah kimia susah gitu ya. Memang bukan susah sebenarnya. Kimia tuh harus disukai malah. Disukai. Bayangkan ya, ada begitu banyak unsur di bumi ini, di alam. Dan orang kimia itu bisa mengkombinasikan unsur-unsur itu menjadi berbagai macam senyawa dan sifat-sifat baru. Unsurnya itu sendiri udah lupa sifatnya ketika bergabung. Gitu ya. Kita bisa menciptakan apapun, bisa menjadi kertas, menjadi plastik, menjadi obat gitu menjadi material apapun. Apalagi yang petrokimia bisa macam-macam begitu. Tinggal ngerubah rantai-rantai C-nya jadi temuan baru kan. Betul. Jadi sebetulnya banyak hal yang menarik. Jadi kalau Anda kreatif, senang mencipta sesuatu, justru harus belajar kimia. Iya. Jadi inventor tuh di kimia peluangnya besar sekali. Begitu. Sekarang ingin masuk kemana? Suka tentang riset tentang makanan misalnya ya. Karena ke depan itu makanan akan berat. Salah satu masalah ke depan itu adalah makanan. Nah, krisis pangan nih. Krisis pangan ya. Karena pertama kualitas lahan yang semakin rusak begitu ya, karena pencemaran tanah.
Yang kedua, luasnya yang semakin sempit begitu ya. Kemudian perubahan iklim yang tadinya cocok untuk tanaman itu sekarang menjadi tidak cocok lagi karena temperatur naik, kelembaban berubah gitu ya, polusi udara. Nah ini itu akan mempengaruhi kesuburan dari si tanaman ini, tanaman pangan begitu ya. Nah sekarang bagaimana menciptakan sesuatu yang membuat si tanaman ini survive terhadap semua kondisi berat itu. Jadi saya pernah mengunjungi IPB-nya India. Ya, jadi namanya Tamil Nadu Agriculture University. Itu di Madras, di mana? Di Tamil Nadu. Tamil Nadu namanya. Itu di selatan utara, Kang. Kalau salah di daerah selatan, saya lupa ya tempatnya tuh ya. Saya kebetulan ada kolega Tamil di selatan pasti. Orang hitam kan? Iya. Kebetulan ada kolega di sana mengajak kerjasama riset bioplastik dengan saya, gitu ya. Saya mengunjungi di sana risetnya. Jadi India itu sekarang sudah antisipasi karena nanti kadar CO2 itu akan sangat tinggi, begitu ya. Maka kita berharap si tanaman itu bisa menyerap CO2 jauh lebih banyak lagi. Supaya di samping bisa mengurangi polusi, CO2 dengan diserap lebih banyak akan lebih banyak juga karbohidrat yang bisa disintesis, begitu ya. Dari situ. Jadi mereka risetnya sudah sangat luar biasa. Dan kemudian juga mereka sudah melihat bahwa di India itu curah hujan sudah mulai betul-betul berkurang banyak. Iya ya, saya kira dari dulu India ada problem itu. Tapi kalau pas banjirnya gila. Jadi curah hujan berat. Nah, bagaimana caranya tanaman itu mereka pikirkan supaya tetap bisa mengikat air dengan kuat tanpa harus disiram. Wih, ini seru nih. Nah, ini kayak ilalang jadi. Iya. Nah, ada suatu senyawa kimia, kebetulan saya juga meneliti itu. Kita isolasi dari bakteri kita sendiri di sini, namanya ektoin. Ektoin itu adalah senyawa yang bisa mengikat air dengan kuat. Begitu ya. Nah, si ektoin ini dihasilkan oleh bakteri yang hidup di kadar garam tinggi. Nah, kalau bakteri hidup di kadar garam tinggi, maka air di dalam sel itu akan ketarik keluar kalau dia tidak bisa menahan. Karena sifat garam kan mengikat air, gitu ya. Kalau kekurangan air maka berat. Apa osmosis ya? Jadi untuk mencegah osmosis itu ya, itu si sel ini harus bisa mempertahankan air. Nah, salah satunya mensintesis senyawa ektoin ini, begitu. Nah ini bagi siswa-siswa SMA ini sebenarnya menarik ya? Bakteri mempertahankan hidup di kondisi yang sangat berat, kadar garam tinggi, mensintesis ektoin. Si ektoin pengikat air yang sangat berat, yang kuat. Itu bisa banyak dipakai di kosmetik untuk pelembab kulit. Kadang-kadang kita kimia nih, kita ke ini takut dulu karena ada tabel periodiknya kali. Justru tabel periodik itu kan seperti Lego ya. Ini mau dipakai pasang-pasang apa? Ada kombinasi tertentu yang dia bikin sesuatu yang baru. Iya, justru itu kan kesempatan untuk membuat sesuatu. Seperti halnya kita memasak lah ya. Kita untuk masak tuh bumbunya itu ya tabel periodik begitu. Iya, seru. Nah, balik yang cerita tadi kan. Nah, tadi itu kan si ektoin bisa mengikat air dengan kuat. Nah, mereka ini genetic engineer si tanamannya itu supaya dia memasukkan gen yang terlibat dalam biosintesis ektoin. Sehingga si tanaman itu tetap hijau, tetap segar karena dia mengandung ektoin dan bisa mengikat air dari udara begitu. Jadi India itu sudah siap ke sana. Itu kan riset luar biasa ya. Bahwa di tantangan, bahwa apapun yang kita hadapi itu tantangan. Ini ada tantangan, bukan kita tidak bisa mengeluh. Sekarang itu ya, ini sudah polusi. Bagaimana mengatasinya? Ke depan akan karena perubahan iklim menyebabkan kekeringan menjadi lebih lama. Bagaimana mengatasinya? Kayak di Israel dengan teknik tetes air misalkan contohnya gitu contoh yang lain itu saya kira juga ilmu itu dipakai. Betul. Jadi dia ngitung kan berapa kebutuhan air yang harus dikeluarkan dari selang itu kan, selang tetes gitu. Nah, itu yang menarik kan. Apalagi yang di pertanian kan yang jadi itu salah satunya ya. Kemudian juga kan di pertanian ini
tantangan lainnya adalah tadi tanah ya. Tanah ini kan sudah banyak kehilangan kesuburan dan bagaimana mengembalikannya. Apa yang menyebabkan tanah kehilangan kesuburan? Justru karena penggunaan pupuk, misalnya pupuk kimia yang berlebihan dan lain-lain. Nah, bagaimana merecycle-nya ini, begitu ya? Bagaimana mengurangi efek dari pupuk-pupuk kimia ini? Ya, masalah kimia, kasih orang kimia juga sebetulnya, begitu ya? Gimana caranya, begitu kan? Dan sekarang itu kita ditantang di kimia itu sudah mulai mengarah ke arah namanya green chemistry. Iya. Jadi green chemistry itu mulai dari bahan bakunya, prosesnya, apapun itu ya, sampai menjadi produk tuh tidak boleh menyebabkan pencemaran begitu ya. Tidak boleh menggunakan hal-hal yang sifatnya beracun dan bisa berefek kepada lingkungan begitu. Jadi ya masalahnya gini, kita kan memang butuh ya plastik. Bagaimanapun juga kita butuh begitu ya plastik, kita butuh banyak material yang kita butuhkan sehari-hari yang memang saat ini ya baru sintesis itu yang paling murah. Memang sekarang ini saya riset bioplastik ya, plastik yang mudah didegradasi. Tetapi tantangannya adalah bioplastik itu jumlahnya sedikit. Itu kan dihasilkan. Kang, bioplastik itu apa bahannya, Kang? Itu disintesis oleh bakteri. Oh, bakteri. Ya. Terus? Kemudian dia menghasilkan namanya polihidroksibutirat. Jadi bakteri tertentu kita kasih sumber karbon tertentu, dia bisa mengubah sumber karbon itu menjadi polihidroksibutirat atau polihidroksialkanoat begitu ya. Tapi dia diurai juga cepat. Iya, karena dia disintesis oleh bakteri, maka struktur kimianya itu punya gugus fungsi yang gampang sekali dihidrolisis. Begitu ya, terhidrolisis, terdegradasi. Nah, tetapi tantangannya bagaimana meningkatkan produksinya, kemudian bagaimana menekan supaya cost-nya itu murah. Ini masalah scaling up ya. Karena memang kalau untuk industri kan inginnya murah. Murah dong. Ya, murah, nggak mau mahal begitu ya. Kalau yang mahal nanti gimana harga jualnya ya. Ini komersialisasinya masih belum ketemu nih ya. Iya, jadi sebetulnya sekarang karena produk itu jumlahnya masih sedikit, relatif sedikit. Penggunaannya tuh untuk medis sekarang itu banyak. Misalkan untuk dijadikan sebagai benang jahit gitu ya, supaya tidak perlu diambil karena dia nanti akan terdegradasi sendiri, begitu ya. Jadi lebih ke sana, ke arah sana. Tapi yang dilakukan orang sekarang itu untuk biodegradable masih mencampur, misalnya ada plastik yang sintetik dan plastik biodegradable, misalnya dari selulosa dan lain-lain dicampur, begitu ya. Nah, memang bagian yang biodegradable-nya habis, tapi tetap masih ada sisa yang tidak bisa sepenuhnya. Karena kalau full biodegradable, plastik itu tidak awet. Oh, tidak awet. Tidak awet juga, begitu ya problemnya. Jadi baru dipakai sebentar sudah bolong. Apalagi ada rayap ya, dimakan rayap. Jadi karena gampang terdegradasi. Memang itu masih ada PR di situ ya. Bagaimana tetap biodegradable tapi tidak mudah rapuh, tidak mudah rusak dalam waktu singkat begitu ya. Itu. Ya, saya kayak ingat waktu kita POT Mombuso dulu, saya kira mungkin separuhnya orang kimia itu. Ya kan? Iya kan? Betul. Karena saya kira Jepang juga tertariknya urusan-urusan itu juga. Iya. Dan ada berapa teman-teman kita untuk IT segala macam itu yang paling banyak itu kan kimia. Saya lihat ini kimia semua ya. Artinya Jepang punya strategi ke sana sebenarnya kan. Makanya dia ngambil resource-nya juga orang-orang kimia. Iya. Karena sekarang ketika misalkan kita ingin terkait dengan bidang kesehatan misalnya ya tadi, yang krisis ke depan itu selain pandemi, next pandemi itu apa adalah antibiotik. Antibiotik. Jadi bakteri-bakteri sekarang itu sudah mulai resisten terhadap antibiotik, gitu ya. Padahal bayangkan kalau tidak ada antibiotik kita mudah sekali terinfeksi. Ada luka misalnya ya, itu gampang sekali membusuk gitu kan ya, menyebabkan kondisi menjadi lebih berat begitu ya kalau tidak ada antibiotik itu.
Sekarang kalau misalkan bakterinya sudah mulai resisten, bagaimana mengatasi infeksi dan lain-lain begitu ya? Nah, itu akan menjadi kris berikutnya begitu. Dan sekarang itu invensi ke arah penemuan antibiotik baru terus digalakan. Dan itu juga salah satu tugas atau tantangan orang kimia begitu ya. Bagaimana nih kita menyiapkan antibiotik baru gitu. Yang karena nanti yang lama itu sudah mulai tidak lagi ampuh begitu ya. Ya, kayak kita lihat merek-merek besar di Jerman ya. Jerman apa? Merek misalnya ya. Ya, itu luar biasa. Jadi si ahli-ahli kimianya kan terus bekerja kan, menghasilkan sesuatu produk-produk baru. Iya. Gitu ya. Ya, jadi kalau di luar itu namanya itu industri. Kalau industri itu pasti ada lead banknya, ada research and development-nya, dan itu banyak sekali PhD-nya ya. Dan mereka tentu saja melakukan riset yang pengembangan produk-produk baru yang sangat rahasia, tidak dipublikasi begitu ya. Kalau di kita kan masalahnya industri itu jarang, kita itu kebanyakan manufaktur. Manufaktur kan ada resep, ada paten, kita buat berdasarkan itu. Jadi bagaimana produk dikembangkan itu masih agak sulit di kita ya. Kalau nilai tambah kimia lebih tinggi menurut saya ya. Ya karena memang R&D itu kan riset mahal gitu ya, mahal sekali risetnya. Dan industri kita nggak kuat gitu ya. Contohnya kita di Bandung dulu Kina, ingat ya, zaman Belanda ya. Itu luar biasa. Iya, tapi kan tetap saja mereka tidak maksud saya tidak mengeluarkan budget untuk penelitian obat-obat baru. Kebanyakan memproduksi obat-obat paten begitu ya. Iya, lebih ke industri ya. Ya, jadi patennya sudah ada, tinggal mereka kerjakan gitu. Untuk pengembangan obat baru tuh lama dan mahal. Mahal ya. Sulit lah gitu kita itu untuk mampu melakukan itu. Tapi mau kapan lagi? Masa kita terus begini gitu ya? Iya. Karena di kita itu penyakit yang berkembang di Indonesia mungkin agak lain gitu dan membutuhkan obat tersendiri gitu ya. Nah, tadi kita udah bicara tantangan dan peluang-peluang besar sekali di kimia ya, di bidang kimia. Nah, bagi siswa-siswa SMA apa nih Kak? Kenapa nih ketertarikan kurang apa segala macam, apa misalnya yang terjadi? Ini pertama memang kita membutuhkan peran guru yang bisa menjelaskan kimia dengan menarik gitu ya. Jadi tidak dibuat kimia itu gimana caranya biar tidak menakutkan begitu ya. Jadi ini sentral sekali memang. Jadi terus terang aja kalau kita misalnya waktu kita SMA, kan kita tuh senang terhadap pelajaran ketika guru itu bisa menjelaskan dengan menarik kan ya. Misalnya saya jadi suka matematik karena gurunya enak menjelaskannya. Ada storytelling ya. Kemudian saya jadi suka fisika nih gara-gara guru ini. Saya juga jadi suka kimia gara-gara guru ini. Itu dulu Pak Iskia kerja keras untuk itu ya, Iskia Ahmad ya. Iya, memang itu. Dan kimia itu adalah ilmu eksperimen. Jadi memang sekolah itu harus punya lab kimia, kemudian nanti guru-guru itu bisa mendemonstrasikan. Gitu ya. Jadi fenomenanya memang kelihatan. Tidak hanya di papan tulis kan. Begitu. Sebetulnya dari sisi kerumitan matematikanya kan ilmu kimia itu simpel sebetulnya ya. Kalau Anda lihat di pelajaran SMA paling hanya aljabar. Kalau matematiknya hanya perkalian pembagian aja. Tidak menemukan kalkulus di situ. Kalau kita belajar stokiometri kan cuma gitu-gitu doang. Iya, kayak kalau untuk dasar ya. Memang kalau sudah di level advance-nya kalkulusnya lumayan berat gitu ya. Tapi kalau untuk sehari-hari itu agar kita tertarik sebetulnya jangan lihat matematikanya dulu. Justru kita lihat dulu manfaatnya. Justru dengan melihat sekitar, mereka itu harusnya sadar, oh ternyata ilmu kimia itu penting dan menarik. Mulai dari pakaian yang mereka gunakan, serat, bagaimana menciptakan serat-serat pakaian gitu ya, sehingga bisa menghasilkan pakaian yang bermotif dan nyaman digunakan gitu ya, tidak mudah. Misalnya zat warnanya nih, bagaimana caranya supaya warnanya itu tidak mudah luntur begitu ya. Jadi sebetulnya dengan melihat sekitar saja itu sudah kimia semua. Coba di sini sekitar ini mana yang nggak ada tidak terkait kimia. Yang simpel aja, misalnya pengawetan makanan ya, peyem misalnya kan. Ini kan
kimia itu. Itu kimia, semuanya kimia. Jadi meskipun katakanlah orang, oh ini sudah tidak pakai bahan kimia pengawet, ya pasti bahan kimia. Karena bahan kimia itu kan bisa disintesis secara sintetik di laboratorium atau dari materinya dari tanaman. Misalnya ada teh botol sosro sebagai contoh gitu ya. Si pengawetnya kan dari benalunya misalnya. Oh iya. Ya. Itu kan di benalu itu kan menghasilkan zat. Ya. Zat antibakteri misalnya ya. Ya. Dan lain-lain. Nah itu kan dari benalu malah ya. Misalnya. Jadi kan itu kan senyawa kimia sebetulnya. Iya. Gitu. Kayak apa ya? Kayak daging dari rempah-rempah gitu kan juga lebih awet kan ya? Iya. Karena semua yang gampang di mana bakteri itu bisa hidup, memanfaatkan sumber karbon dan lain-lain, itu pasti akan mudah mengalami pembusukan. Maka kita butuh bahan namanya antibakteri, begitu kan ya? Nah, antibakterinya yang nanti bisa mengawetkan makanan. Misalkan gini, vaksin. Vaksin itu juga kan ada kadaluarsanya gitu ya. Dalam waktu tertentu dia mungkin akan rusak juga. Nah sekarang bagaimana caranya supaya si vaksin itu awet? Kita bikin kemasan vaksin yang bisa tahan bakteri misalnya ya. Sifatnya antibakteri. Karena kalau bakteri itu bisa mengeluarkan zat yang bisa mengurai vaksin, ya sudah habis itu. Iya. Sebenarnya kan fenomena sederhana ini yang bikin anak-anak SMA asik juga nih kan. Iya. Jadi sayang sekali kalau justru ditakuti gitu ya. Justru harus disukai. Sekarang di casing ini mulai dari penemuan silikon rubber. Ini kan akhirnya jadi casing, jadi alat masak segala macam gitu ya. Polimer ya. Ini penemuan kimia begitu ya begini itu. Kemudian gelas anti gores. Iya. Itu kan penemuan orang kimia begitu ya. Jadi apa sih yang tidak kimia gitu? LCD-nya itu liquid crystal gitu. Itu bahan kimia semua begitu. Iya. Nah, ini jadi pesan kita sih ke masyarakat tuh justru jangan takut dengan kimia, justru kita harus mengenal kimia. Nasi itu juga ada bahan kimia. Sekarang kursi di kimia kita berapa sekelas kan jatahnya? Kalau di ITB itu perangkatan 100 orang. Itu berarti naik dari yang dulu ya? Dulu angkatan saya 50. Berarti naik dong. Naik 2 kali lipat dari yang sekarang, dia jadi 100 orang. Kan problem kita di ekosistem industri kita ya, jadi penyerapannya juga sulit gitu ya, kadang-kadang itu problem kita, dan banyak juga ahli-ahli kimia kita malah keluar kan untuk aktualisasi dirinya di bidang itu ya. Dan bahkan lulusan kita itu kalau saya lihat di ini hasil tracer study begitu ya. Ada tracer study yang benar-benar bekerja di bidang kimia masih di atas 50%. Oke, berarti masih banyak yang relevan lah gitu ya dengan bidang ilmu yang mereka pelajari. Sisanya itu ada yang ke birokrasi gitu ya. Ada yang ke perbankan mana-mana gitu. Tapi ya saya memandangnya sih positif saja bahwa pemahaman dia di kimia itu ternyata logiknya bisa digunakan juga untuk bidang lain begitu ya. Kayak teman-teman di fisika murni ya, itu kan logik aja, ada yang kerja di macam-macam kan. Iya. Bahkan bisa jadi menteri kesehatan ya. Itu salut kita. Salut ya. Padahal seorang ahli nuklir gitu dia jadi menteri kesehatan. Tapi bisa juga sih ya, nuklir kan dipakai juga untuk urusan X-ray atau apa dipakai. Nah, ini tentang ke depan ini ahli-ahli kimia, saya kira ada ekosistem yang mendorong, ada sektor hilir hulunya ada, bahkan nanti daya serap ahli-ahli kimia kita juga masuk di situ ya. Iya. Nah itu yang kadang-kadang tantangannya. Tapi di tingkat awal, di tingkat ilmu dasar gitu ya. Ini kimianya dari SMP, SMA atau awalnya? Sebetulnya kalau dari SMP sudah mulai masuk ke pelajaran IPA, tapi masih sederhana lah. Sederhana gitu ya. Mulai intens dipelajari itu di SMA. SMA itu ketika juga dibagi ya. Mulai dari kelas 1 itu sudah ada pelajaran kimia. Tapi maksud saya dan juga sudah cukup variatif apa yang dipelajari ya. Mulai dari stokiometri, kemudian
kinetika, kesetimbangan segala macam, reaksi kimia organik juga sudah. Entropi udah ya. Mungkin tadi bagaimana menyampaikannya itu, intinya itu ya. Bagaimana menyampaikannya agar si pelajaran kimia itu tidak lagi menjadi momok lah begitu ya. Tapi menjadi sesuatu yang wah menarik nih begitu ya. Jadi guru itu jangan langsung ke materi, perlihatkan dulu fenomena kimia di sekitarnya begitu ya. Karena mungkin dengan begitu bisa anak itu harus bisa ketika diajarin kimia bisa berfantasi. Ini kimia ini ilmu fantasi juga nih. Ke depan tuh bagaimana ya nanti gitu kayak novelis juga sebenarnya, tapi ini materi gitu. Sebagai contoh begini, saya waktu minggu lalu itu menonton di televisi ada kecelakaan kereta api di Spanyol begitu ya, terus dianalisis. Jadi itu kereta cepat, ketika berbelok dia tidak mengurangi kecepatan, jadi si masinisnya tuh lalai. Ketika di area dekat belokan dia malah menerima telepon, jadi kurang perhatian terhadap signal, sehingga di kecepatan tinggi dia harusnya mengurangi kecepatan, dia telat begitu. Akhirnya di belokan tuh dia nabrak sampai hancur. Kemudian dia dianalisis apa yang menyebabkan begitu banyak korban yang meninggal, begitu ya. Nah, salah satu masalahnya adalah material. Karena untuk kendaraan berkecepatan tinggi butuh material ringan. Nah, yang ringan tuh apa? Tidak bisa pakai baja yang berat, begitu ya. Akhirnya mereka menggunakan aluminium. Aluminium untuk pesawat juga aluminium. Aluminium. Nah, problemnya aluminium itu tidak tahan benturan. Jadi dia tidak siap bahan material seperti aluminium itu untuk menghadapi benturan yang keras gitu ya. Akhirnya penyok kemana-mana dan menyebabkan kecelakaan yang sangat fatal. Ini gitu. Kita harus trade off juga materialnya ya. Jadi material yang ringan tapi tidak membahayakan. Karena kalau aluminium tetap logam ya. Begitu dia penyok, meruncing dan lain-lain bisa menusuk begitu. Nah, salah satu pendekatannya pengganti aluminium kan fiber karbon gitu ya, serat karbon. Karbon tuh serat karbon sama-sama itu kuat. Maksudnya apa tuh? Polimer ya? Iya, serat karbon tuh kuat. Tapi juga ringan gitu ya. Mobil-mobil sport itu menggunakan banyak serat karbon sekarang gitu. Kayak raket kita tuh kan ada karbon Carbonex misalnya. Carbonex itu kan itu ilmunya serat itu karbon kan. Dia ringan itu. Ringan tapi kuat begitu ya. Jadi kalau ada apa-apa itu tidak sampai menyebabkan benturan yang bisa melukai begitu. Itu kan sebetulnya solusi kimia begitu ya. Jadi maksud saya banyak hal yang menarik sebetulnya kalau kita sampaikan ke masyarakat, ke siswa-siswa itu, mereka akan sampai nanti wah berhayal gitu ya. Oh, saya nanti bisa membuat ini, membuat itu, menemukan ini, sampai mereka harus punya cita-cita. Itu baru kita sudah mengajarkan ilmu dengan baik begitu. Dengan baik. Ketika kita cerita tentang aplikasi kimia di makanan, mereka harus bisa, oh nanti saya harus ingin membuat suplemen yang cukup makan satu kapsul aja semua kebutuhan nutrisi terpenuhi, gak usah makan berat lagi. Iya. Kan bisa jadi kan? Bisa jadi. Makanya imajinasi penting ya. Penting karena justru invensi itu kan lahir dari situ. Dari imajinasi. Apalagi ya. Topik-topik kimia itu lebih eksperimental kan. Jadi dicoba-coba aja ini jadi apa gitu. Sama kayak orang ngambil kayak dulu PhD untuk material kan dia mencoba-coba, nanti dia lihat dari properties ya, karakter atau ininya. Propertinya cocok apa enggak gitu ya. Kang Rukman, makasih banget telah memberikan sedikit insight bagi terutama untuk siswa-siswa SMA ya, bahwa kimia itu menarik dan di dunia khususnya Indonesia membutuhkan banyak ahli-ahli kimia ya untuk melakukan terobosan baik dari industri, lingkungan dan juga obat-obatan dan segala macam bidang kehidupan. Terima kasih Kang Rukman telah hadir di kita. Sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar, inilah Profesor Rukman Hartadi. Terima kasih.